Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang ditanyakan oleh Murai Batu Mania ya teman-teman. Yang akan saya bahas yaitu beliau itu bertanya, kenapa ya kebanyakan murai batu yang juara itu yang pakai low protein kok juara ya dengan yang biasa dipakai oleh teman-teman kicomania itu pakainya yaitu top song ya gitu ya. Saya yang ditanyakan pakai top song itu. Kenapa ya Nah, sebenarnya gini ya teman-teman itu, top song itu kan bukan per kemarin dulu dibilangnya bukan per gulkoin gitu ya. Jadi teman-teman ini untuk perawatan murai batu ini menyesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Jadi kalau banyak waktu terus punya alat yang lengkap misalnya kayak umbaran, keramba, nah itu menggunakan low protein itu lebih mudah gitu ya. Kenapa? Kalau low protein itu karena gini teman-teman ya, harus memperhatikan mandi kerambanya rutin ya kan, terus penjemurannya, terus umbar ya kan. Nah, rangkaian semua itu terus kombinasi EF-nya, misalnya pagi dikasih, siang dikasih, sore dikasih. Itu kalau orang yang sering di rumah itu akan mudah ya teman-teman. Dalam merawatnya akan mudah untuk mencetak murai batu yang bagus. Nah, murai batu ini jadi untuk kita ya untuk kita itu kalau mau yang bagus ya berarti kita harus milih yang bagus kan gitu. Karena murai batu itu tergantung rawatan dan juga ada yang terah emang dia itu bagus gitu ya. Kalau yang biasa aja itu perawatannya harus ekstra gitu ya. Mulai dari perawatan kombinasi EF-nya, penjemurannya, umbarnya, dari situ nanti dipahami karakternya. Ini burung kalau dikasih EF ini gimana, nembak enggak gitu kan. Kalau dikasihnya dijor, dia tembakannya enak enggak. Misalnya dijor malah enggak enak, misalnya kan gitu. Nah, kalau misalnya dikasih sedikit malah enak bongkarannya. Nah, dari situ kita mulai memahami karakter murai batu tersebut. Jadi kalau menggunakan pur low protein ya, pur low protein ya itu tadi yang pasti waktunya harus banyak. Jadi untuk rawatan pagi, siang, sore itu kita itu siaga atau selalu ada gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya high protein itu kenapa ya harus dipakai? Harus dipakai. Kalau saya sendiri pakai, kenapa? Karena saya berangkat pagi pulang sore, ya kan? Dan mandiinnya pun otomatis malam, nggak mungkin mandiin pagi ya, karena mandiin malam ya gitu kan. Karena kalau high protein itu kalau saya sendiri mandinya itu mandi malam gitu ya, karena otomatis dia itu kan panas ya. Jadi terus mandinya itu kita ikutin dia maunya itu tiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Itu kita sambil memahami karakter dia, karakter mandi dia maunya tiap apa kan gitu. Kita juga harus tahu itu ya teman-teman. Nah, kalau yang low protein tadi biasanya murai batu itu untuk mendapatkan performanya mandinya biasanya jarang, misalnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali atau seminggu sekali. Nah, itu
kita juga harus bisa memahami model mandinya dia gitu. Jadi semuanya itu perlu dipelajari. Jadi misalnya nih mau pur apa aja ya, mereknya apa aja, low protein, rawatannya bagaimana ya, sama misalnya kayak pur Topsong misalnya gitu, ya sama, semuanya sama. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu bagaimana kita itu sebagai pemilik itu memahami karakter dia gitu. Karena beda burung beda ya teman-teman. Jadi jangan disamakan. Oh, burung saya enaknya pakai ini terus begini-begini. Nah, belum tentu yang satunya mau seperti itu. Gitu. Jadi burung ini pinter ya teman-teman. Murai batu ini pinter. Dia pur pun juga milih ya teman-teman. Misalnya dikasih Topsong, nggak doyan. Oh, dikasih fancy, wah malah doyan, senengnya fancy misalnya gitu. Atau fancy nggak begitu doyan, doyannya gold coin ya. Ya udah ikutin dia gitu kan. Ikutin aja yang dia suka. Ketika pas awalnya nggak suka diganti suka, ya udah rutinkan terus. Jangan ganti-ganti pur ya teman-teman. Kalau sudah enak, ya sudah itu aja rutinkan. Rutinkan terus pemberian EF-nya itu dipahami. Jadi sampai ketemu dia itu benar-benar enak lah intinya. Bongkar isiannya, gacor, fighter ketemu, ya sudah. Rutinkan aja, jangan berubah-ubah. Melakukan settingan pada murai batu itu jangan mudah berubah. Jadi misalnya seminggu nih, set lihat hasilnya. Misalnya kurang apa nih, emosinya kurang ya. Berarti dari rawatan harian teruskan, tinggal menaikkan emosinya. Apa emosinya? Naikkan ya dengan penjemuran, mungkin diumbar, atau pemberian waktu mau lomba dikasih ulat Hongkong. Nah itu ya, itu cara-caranya. Oh ternyata kurang birahi misalnya gitu kan. Jadi teman-teman itu harus tahu nih, memahami. Jadi ini saya bahasanya dari pur sampai ke gantangan ya teman-teman, mohon maaf nih. Jadi biar sekalian gitu ya. Jadi teman-teman memahami murai batu itu dari rawatan harian ya, dari pur ya, pemilihan pur, rawatan harian, pemberian EF, sampai di gantangan pun juga harus dipahami teman-teman. Ketika fight ya kan, oh ini kelebihan apa nih, emosi atau birahi? Kalau di gantangan itu hanya dua, kelebihan birahi atau kelebihan emosi, atau kurang birahi atau kurang emosi. Nah, dua hal itu, emosi dan birahi, itu aja yang dimainkan. Jadi ketika rawatan harian, pemberian EF-nya itu tetap dikonsistenkan. Nah, misalnya kurang ya, kalau birahi apa nih yang dinaikkan atau apa yang ditambah? Misalnya jangkrik tetap 5 tapi ditambah cacing. Nah, ini untuk menaikkan birahi. Kalau misalnya kurang emosi, tetap sama tapi penjemurannya dinaikkan. Nah, begitu teman-teman ya. Mandinya dikurangi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti lama-lama akan tahu. Itu ya teman-teman. Ini saya pembahasannya dari mulai pemakaian pur, EF sampai di gantangan seperti itu. Garis besarnya seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman terutama yang pemula bisa memahami ya gitu. Kalau belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya tanggapi. Demikian teman-teman ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.